Halo, permasalahan di Indonesia adalah bilangan rumah sakit yang ditetapkan untuk menangani kasus atau pasien COVID-19 ini. Saat ini pemerintah telah secara resmi menetapkan 132 rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan. Coba kita lihat statistik di Indonesia. 2015 WHO ada 1,2 kasur atau beds ya per 1000 orang. Statistik 2019 ada 2813 rumah sakit di Indonesia. Nah, kita bandingkan dengan negara maju seperti Jepang, nih tahun 2017 ada 13 kasur per 1000 orang, Korea Selatan 12,27 per 1000 orang, Italia yang saat ini sedang lockdown karena COVID-19 ada 3,18 rumah sakit, 3,18 kasur untuk per 1000 orang. Nah, di Indonesia ada berapa? Statistik per 2015 itu 1,2 kasur per 1000 orang. Ya, jauh lebih rendah dari negara-negara tersebut dibanding Jepang, Korea. Dan kita tahu di Wuhan, pemerintah China dengan cepat membangun rumah sakit untuk membantu menghandle segitu banyak pasien corona. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah melihat grafisnya ya. Oke. Di sini bilangan terinfeksi. Ya, lebih tinggi ke atas ya. Kalau di sini waktu sejak kasus pertama terdeteksi. Ya, jadi apa itu maksudnya ceritanya? Flattening the curve. Jadi kalau tanpa ada bantuan, biasanya seperti ini dia naiknya, meningkat ya. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat kapasitas sistem kesehatan atau rumah sakit yang bisa menangani kasus infeksi tersebut dalam isu ini COVID-19 ya. Nah, jadi bagian sini adalah mereka yang tak terlayani, tidak dapat layanan. Jadi maksudnya apa? Jadi segitu banyak bilangan, ketika melebihi bilangan yang di sini, rumah sakit kapasitas tidak mampu lagi menangani atau melayani mereka-mereka yang terkena infeksi. Jadi upayanya adalah untuk mendatarkan kurvanya. Jadi contoh seperti ini. Sehingga semuanya ini bisa dilayani dengan baik, sehingga lama-lama dengan waktu memang lebih lama, tapi lebih terkendali dan bisa dilayani untuk menampung atau membendung infeksi atau penyebaran penyakit. Nah, kita tahu kapasitas Indonesia, datanya sebenarnya kurang jelas ya, tapi yang saya coba riset seperti tadi. Nah, mungkin rata negara bisa di sini. Tapi kita tahu di Indonesia sebelum ada COVID-19, kapasitas rumah sakit saja udah penuh dan banyak sekali pasien yang ditolak, tidak dilayani, antrian panjang sekali. Nah, kemungkinan di Indonesia rendah sekali ya kemampuannya, mungkin di bawah sini. Kebanding mungkin negara lain, ada jarak. Contoh Jepang ada 13 kasur per 1000 orang, Indonesia sekitar 1,2 kasur per 1000 orang. Nah, jadi Indonesia untuk mendatarkan
kurvanya itu luar biasa sulitnya ya. Jauh lebih banyak yang harus dilakukan. Jadi social distancing atau jarak, jaga jarak ya, sosial, apakah ini bisa? Ini pertanyaannya. Kita tahu banyak orang yang tidak sadar, yang malah cuek dengan pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang di muka bumi ini. Nah, ini jadi setiap individu sekarang benar-benar harus bekerja sama untuk membendung ini. Karena jika Anda menjadi korban, coba lihat. Saat ini sudah banyak kasus atau laporan, ya memang tidak resmi, bahwa banyak orang yang ditolak untuk screening atau untuk dicek apakah mereka itu terjangkit atau tertular COVID-19. Kabarnya juga ventilator, ya, alat bantuan pernapasan ini kritis banget karena kasus COVID-19 ini pasiennya butuh ini ya. Kabarnya belum apa-apa Indonesia sudah kekurangan ventilator. Bukan hanya yang pasien COVID-19 saja yang butuh ventilator. Banyak pasien lain yang terkena serangan jantung, yang ada masalah paru-paru, asma, atau kecelakaan butuh ventilator ini. Nah, karena itu membuat social distancing ini sukses, ini kritis banget. Dan untuk menjaga imunitas, kekebalan daya tahan tubuh badan, kalau ini jebol, berarti cuman ada imunitas kita. Tapi bagi Anda yang sadar masalah ini, ya sosialisasi, jelaskan ke teman-teman supaya jangan keluar rumah kecuali memang butuh belanja bahan pokok atau obat-obatan. Ya, semoga ya kita berdoa Indonesia bisa menghadapi masa krisis ini ya. Jaga diri ya teman-teman.